Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sulawesi Barat yang aku cintai? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya bahagia. Balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, program Orang Sulbar Bicara. Nah, Orang Sulbar Bicara. Kali ini memang saya datangkan orang Sulbar yang udah tahu sejarah-sejarah soal Sulawesi Barat. Dan tema kali ini juga kita akan mengangkat soal membangun ekosistem film di Sulawesi Barat. Berbicara soal film ya, kayaknya kakak yang satu ini handal sekali dengan perfilman. Langsung saja kita kenalan dengan kakak Iwe. Assalamualaikum Kak Iwe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayaknya saya udah dilihat-lihat tadi ya. Bisa main film? Bisa sekali. Bisa sekali. Tolong sapa dulu dong warga Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh warga Sulawesi Barat. Hari ini kita lagi ada di acara yang keren sekali acaranya. Apalagi hari ini kita bertemu dengan host yang juga sangat kece. Sehingga ya sebentar kita akan ngobrolnya pasti asik lah sebentar. Asik betul sekali. Apalagi soal film ya Kak ya. Film di Sulawesi Barat apa aja nih yang sudah pernah ke kancah nasional ataupun dilirik sampai internasional. Amin. Amin. Iya sebenarnya begini, kalau bicara Sulawesi Barat, saya boleh ya bicara soal rentetan panjang sejarah sampai akhirnya hari ini lahir. Sampai durasi habis juga nggak apa-apa Kak. Komunitas film di Sulbar. Jadi kan sebenarnya awalnya kami ini dari Pitu Cinema. Awalnya kan hanya berangkat dari sebuah komunitas kecil. Kita merasa ada kesamaan hobi. Hobinya kan awalnya fotografi, lalu videografi. Tapi kita sama sekali belum pernah punya rencana mau masuk secara total ke industri film. Nah nanti tahun 2017 kemarin kita mulai dapat relasi, mulai dapat channel ke teman-teman di Jawa Timur, di Malang. Itu mulai ngajak kita untuk ngomong film. Jadi literatur tentang film, bagaimana cara buat film, sampai beberapa teman-teman dari Sulbar harus berangkat ke Malang untuk belajar film. Akhirnya di tahun 2017 kemarin Pitu Cinema, komunitas kami berhasil menjuarai satu festival film nasional. Itu tahun 2017. Itu yang dibuat oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Judulnya itu film Maire. Kita ngangkat tentang isu kesetaraan, terus isu toleransi dari Kalumpang malah. Jadi kita ngangkat tentang toleransi dan nilai-nilai lokalitas yang ada di Sulbar. Setelah kita juara tahun 2017 yang namanya orang sibuk dan namanya teman-teman belum berpikir untuk bekerja secara programatik, akhirnya mati lagi tuh teman-teman yang mati suri yang awalnya suka bikin film. Nanti setelah tahun 2022 barulah kemudian kita mulai merasa bahwa sebenarnya Sulbar ini punya potensi yang besar untuk kita dorong menjadi masuk ke dalam industri film. Nah sejak tahun 2022 kami kemudian kembali ngumpul, kembali mempersiapkan diri secara baik. Misalnya lembaganya kita mulai legalkan, secara perlengkapan administrasi kita sudah mulai kuatkan. Sampai tahun 2022 kemudian juga kita mulai nyusun nih program-program yang kita mau lakukan di Pitu Cinema, sehingga kecintaan kita atau rencana kita bikin film bukan lagi yang insidental. Kita mau secara programatik setiap tahun itu produksi berapa film. Nah itu sebenarnya ada beragam program yang kita dorong di Pitu Cinema, dan akhirnya alhamdulillah 4 tahun kita berjalan, Pitu Cinema sudah melahirkan begitu banyak karya yang tidak hanya di level lokal Sulawesi Barat tapi juga sudah sampai ke level nasional. Wih luar biasa. Berarti talentnya dari Sulawesi Barat semua. Talent, kru semua pakai orang Sulawesi Barat. Orang dalam dong. Iya. Nah kalau Kak Iwe ini punya komunitas namanya Pitu Cinema. Pitu Cinema ini udah berapa lama? Jadi kita berangkatnya itu dari tahun 2012 sebetulnya. 2012. Cukup lama juga ya Kak? Cukup lama. Tapi itu hanya sebagai sebuah komunitas yang hanya sekedar hobi awalnya. Nah, nanti tahun itu tadi tahun 2022 baru kita kemudian melembagakan diri, menyusun agenda secara programatik, dan kita bekerja secara terorganisir dan lahir menjadi sebuah lembaga perfilman di Sulbar. Jadi sudah hampir berapa tahun ya? 10 tahun lebih. Wah, luar biasa. Udah banyak personilnya sih tuh, talent-talent aktornya? Sudah banyak sebetulnya. Kalau ratusan ada. Oh ratusan?
yang lahir dari beragam program yang kemudian kita buat di Pitu Cinema. Ratusan ada. Wih, luar biasa. Itu semuanya semua dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, dari Polman mungkin banyak ya. Polman ada, Majene ada. Karena Mamasa ada. Kita ini kan Pitu Cinema ini bergeraknya hari ini bukan hanya di Mamuju, tapi kita sudah mulai membangun jejaring ke beberapa kabupaten-kabupaten yang lain. Kira-kira saya bisa nggak sih jadi artisnya? Bisa sekali. Tapi film apa dulu? Tergantung sebenarnya filmnya film apa karena kita jangan jadi kuntilanak. Sebenarnya kalau di Sulbar ini kita kekurangan talent sebetulnya. Iya. Kita belum meyakini sepenuhnya bahwa anak-anak Sulbar ini ada yang berani masuk ke industri film. Betul. Tapi dalam dalam beberapa tahun terakhir baru kita mulai mendorong pelan-pelan membangun ekosistemnya sampai hari ini akhirnya ya ada juga anak-anak Sulbar yang hari ini sudah pede untuk main film. Harus pede warga Sulbar. Saya yakin potensi di sini banyak, Kak. Banyak sekali malah. Tapi mungkin butuh support aja sih dari belakang. Jadi kan begini. Apa sih yang dilakukan Pitu Cinema untuk mendorong ini? Ini kan sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini juga sudah ada di kami sejak tahun 2022. Iya, betul. Kita sudah mulai merasa bahwa Pitu Cinema ini kan meskipun sudah 10 tahun lebih, tapi kita merasa bahwa agenda-agenda teman-teman di Pitu Cinema belum sama sekali fokus membangun ekosistem. Nanti pada tahun 2022 kita nyusun programnya, misalnya kita punya kelas film. Jadi kelas film itu setiap tahun kita laksanakan dan alhamdulillah kemarin sudah di tahun ini sudah lahir angkatan film yang angkatan ketiga kelas film. Tahun 2023 kita punya angkatan pertama itu memproduksi 3 film sekaligus. Jadi film pertama Antara apa dulu nih? Antara aku dan kamu? Judulnya Antara. Bukan Antara, ya. Terus yang kedua? Terus yang kedua Kursi. Terus yang ketiga Promise. Janji. Wih, janji. Siapa nih yang suka janji-janji nih? Nah, itu di angkatan pertama tahun 2023. Nah, di tahun 2024 kita bikin kelas lagi sebagai sebuah agenda yang programatik dari Pitu Cinema. Tahun 2024 kita bikin kelas, pesertanya sama, kita batasi hanya boleh 50 orang. Jadi ada verifikasi nih. Berarti kalau dibatasin yang daftar itu banyak? Iya, banyak yang daftar, 100-an lebih yang daftar. Lumayan juga. Cuma kan kita lakukan verifikasi, kita lakukan wawancara, macam-macam lah model perekrutannya sehingga kita menyaring orang hanya 50. Setiap angkatan, setiap tahunnya. Nah, tahun 2024 kemarin kita juga 50 orang. Dan film yang lahir itu kan juga ada 3 film. Judulnya Pulang. Terus yang kedua judulnya Simpang Jalan. Terus yang ketiga apa ya judulnya satu film yang ketiga ini? Simpang Jalan, Pulang, sama Haruskah. Haruskah. Sekirain pergi, Kak. Haruskah. Nah, tahun 2025 yang kemarin baru beberapa bulan kemarin pada saat Ramadan kita bikin kelas lagi. Jadi setiap tahunnya memang kita harus buat kelas sebagai sebuah agenda yang programatik dari Pitu Cinema. Setelah kita bikin kelas, orang belajar bikin film, ada materi kelasnya selama 3 bulan, lalu ada praktek membuat filmnya. Film yang sudah dibuat di setiap angkatan itu kami bawa keliling di Sulbar. Kita kasih nama programnya bioskop keliling. Jadi kita punya alat yang kalau orang dulu biasa menyebut layar tancap. Kita bawa keliling nih alatnya kemana-mana. Kita putar film-filmnya yang diproduksi teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua, film yang diproduksi di teman-teman kelas film, kita memang dorong masuk ke ragam festival yang ada di Indonesia. Festival-festival film. Makanya tadi di angkatan pertama yang film Di Antara itu berhasil tembus sebagai salah satu dari 20 film terbaik di Indonesia dan diputar di beberapa bioskop di Indonesia. Luar biasa. Ternyata Sulawesi Barat punya talent-talent yang multi talent dan tentunya luar biasa ya, Kak. 20 film terbaik se-Indonesia. Film terbaik se-Indonesia dan menjadi salah satu film terbaik ditayangkan di bioskop. Di bioskop di berapa bioskop lah. Hampir se-Indonesia bioskopnya. Kalau wilayah Sulawesi itu di Makassar dan Manado. Diputar filmnya. Hebat ya. Hebat anak Sulbar. Iya. Tapi di sini ada kelas casting nggak sih, Kak, buat aktor dan artis? Nah, ini problem terbesar kita di Sulbar sebenarnya kita kekurangan talent sebetulnya. Karena ya mungkin
film adalah sesuatu yang cukup baru di Sulbar ini, dan kita masih agak anak-anak Sulbar ini kan masih agak ragu masuk ke dunia ke dunia perfilman, sehingga ya kita agak kesulitan mencari talent, apalagi kalau di Sulbar ini kan belum ada kelas-kelas itu, kelas belajar peran, seni peran, itu kan belum ini di Sulbar. Habis ini buka deh Kak, siapa tahu ada yang minat tuh. Sebenarnya kita rencana sih sebetulnya. Kalau misalnya ada ya teman-teman yang pernah sekolah itu atau minimal pernah mendalami seni peran, ya bisa kita join, bisa kita kerjasama, kita bikin kelasnya. Karena harapan terbesar kita sebetulnya semakin banyak orang yang terlibat untuk membangun industri ini, membangun ekosistem ini. Saya pikir ini menjadi sebuah harapan besar untuk Sulawesi Barat di masa depan. Iya dong Kak, harus. Kami berharap juga seperti itu ya Kak ya. Melahirkan para aktor dan artis yang kalau bisa main di film internasional, kita kan bangga juga nih Kak. Di Sulbar ini sebenarnya kalau kita bicara soal talent, kebiasaan kami, misalnya kalau kita mau produksi atau teman-teman kelas film lagi punya naskah, kebiasaan kami untuk ngajak teman-teman main film itu, kita hanya main copot. Kira-kira kita kasih, nih baca naskahnya, bisa nggak misalnya diperankan? Oh iya bisa Kak, bisa. Nah setelah itu kita kasih waktu untuk latihan. Paling begitu. Tapi kalau misalnya mendalami seni peran secara lebih dalam, itu kita agak kesulitan di Sulbar. Bisa nggak kamu nangis? Bisa Kak, bisa banget. Paling begitu. Paling kita ukurannya nangis, ukurannya marah, bahagia. Itu. Paling itu. Tapi saya rasa untuk mengajarkan itu Kakak butuh orang yang bisa mendalami ilmu psikologi seperti itu ya. Betul, betul sekali. Ini yang kita kurang sebetulnya, agak rumit. Mungkin habis podcast ini ada yang berminat gitu kan, siapa tahu. Kita nggak tahu di luar sana banyak pemuda-pemudi Sulawesi Barat yang hebat-hebat kan Kak. Sebenarnya ada. Kemarin kami sempat komunikasi dengan beberapa teman-teman komika yang pernah datang ke Sulbar ini. Kami kan ajak nongkrong nih teman-teman komika. Mereka siap bantu loh, tahun ini mereka siap bantu untuk datang ke Sulbar khusus bikin kelas seni peran. Ada namanya Mbak Neneng, yang komika, yang jilbab itu, yang kecil-kecil, yang terakhir main di filmnya Raim Laude, Komang. Itu kita terakhir komunikasinya kemarin, dia tinggal nyari waktu. Setelah itu insya Allah kalau ada waktunya datang ke Sulbar bikin kelas khusus seni peran. Hebat berarti. Itu ada, dan rencana ya Pitu Sinema juga akan menyambut itu dengan baik. Berarti melihat dong ada ini. Potensi ini ada sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mendapatkan support dari banyak pihak yang ini. Kita mendapatkan support dari banyak pihak yang bisa sama-sama bergerak bareng, mendorong kebangkitan industri film ini. Nah betul. Berbicara soal support nih kan, ada nggak sih peran pemerintah dalam support hal-hal soal perfilman gitu Kak? Ya, tahun 2022 kemarin waktu kita mulai membangun komunitas dan kelas film ini, sebenarnya kita merasa bahwa untuk wilayah Sulawesi kita di luar konteks Jawa, untuk wilayah Sulawesi, sebenarnya kiblat film di Sulawesi itu ada di Palu pada saat itu. Palu, Makassar. Sulbar ini sama sekali tidak terhitung dalam kancah perfilman secara nasional. Nah kita mulai merasa bahwa sebenarnya untuk mendorong Sulbar ini sejajar dengan provinsi lain dalam urusan film, mesti ada ada campur tangan pemerintah yang lebih serius untuk mendorong kebangkitan industri ini. Tapi kita merasa bahwa sepertinya belumlah. Pemerintah kita cara berpikirnya belum sampai ke sana. Makanya kita merasa bahwa kalau begitu biar Pitu Sinema yang mulai. Ayo kita mulai, kita menjadi trigger, menjadi batu loncatannya pemerintah. Kita kasih contoh ke mereka. Bahkan sampai 3 tahun kami menjalani kelas film, produksi film. Terus kita bikin bioskop keliling kemana-mana. Sampai kita bikin festival film loh. Luar biasa. Kita bikin festival film nasional baru-baru ini. Akhir tahun 2024 kemarin, kita bikin festival film Manakara yang dihadiri 126 filmmaker se-Indonesia. Wah hebat. Itu tanpa campur tangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Itu hanya Pitu Sinema. Bahkan hari ini Pitu Sinema masuk dalam jajaran salah satu komunitas film se-Indonesia yang diakui oleh Badan Perfilman Indonesia. Setelah kita adakan festival film yang kemarin. Apalagi coba ya kan. Ini menandakan bahwa sebenarnya
semangat untuk kebangkitan film di anak muda Sulbar sudah sangat luar biasa. Tinggal pemerintahnya nih kita mau nunggu. Apakah pemerintahnya mau ikut bareng bersama dengan teman-teman mendorong ini, atau pemerintahnya masih tetap statis dan melihat perkembangan nih gimana? Perkembangannya gimana nih? Karena saya khawatir kalau bicara tentang teknologi hari ini kan, betul. Kita hari ini sudah ada di era multiverse malah, kecerdasan buatan. Betul. Kita di Sulbar belum selesai bicara audiovisual, nah ini zaman sudah bergerak nih. Begitu maksudnya. Makanya butuh percepatan, butuh langkah yang lebih cepat, 10 kali lebih cepat dari biasanya. Ya kita mendorong kebangkitan industri kreatif. Tinggal pemerintahnya kita nunggu. Ayo Tabe, kita bukakan pintunya, ayo silakan masuk gitu. Iya. Meskipun memang kemarin tahun 2024 Dinas Pendidikan sudah mulai. Dinas Pendidikan kemarin ikut join dengan kami dalam produksi film Imam Lapeo. Jadi itu bagus tuh Kak. Bagus. Jadi sepertinya sudah mulai ada kesadaran di pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan Kebudayaan, mulai merasa bahwa kita punya banyak ini nih, kita punya banyak nilai-nilai sejarah lokalitas yang sebenarnya perlu kita angkat kembali. Betul sekali. Perlu kita angkat kembali karena ya jujur saja, kalau anak muda Gen Z hari ini kita mau nanya soal sejarah tentang Sulbar, tokoh-tokoh Sulbar, belum tentu dia tahu, Kak. Belum tentu dia tahu. Betul. Makanya film adalah salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan banyak sejarah, banyak nilai lokalitas ke mereka. Film caranya. Kita dorong ini, Dinas Pendidikan sambut, oh iya. Makanya kemarin mereka ikut join, kita buat filmnya dan alhamdulillah hari ini nama Imam Lapeo sebagai salah satu tokoh religius di wilayah pesisir itu sudah mulai kembali diperbincangkan oleh Gen Z kita hari ini. Hebat sekali. Jadi penuh support system yang ekstra ini kayak Pitu Cinema. Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya intinya membangun ekosistem ini harus tumbuh dari kesadaran diri kita masing-masing. Kalau harus nunggu pemerintah misalnya memberikan support, saya pikir kita akan ketinggalan kereta dan kita akan ketinggalan dari provinsi-provinsi yang lain. Dong. Itu sebetulnya. Kalau kita bisa sendiri membawa karya kita keluar, kenapa kita nungguin orang ya kan? Iya. Sekarang kan udah zamannya no viral no justice. Iya. Kalau udah viral pasti dilirik tuh. Bener nggak? Betul sekali. Jadi udah kita mulai aja mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini. Bagaimana cara kita bisa dilirik sampai internasional. Kan bangga tuh. Kita kemarin banyak ngobrol dengan beberapa teman-teman di nasional nih. Kita kan sering ikut dalam festival-festival nasional. Kita ngirim orang, ngirim teman-teman ke sana. Loh mereka sebenarnya pada iri dengan Sulbar. Karena mereka harus mengakui bahwa pertama, secara look, kalau kita mau bikin film, Sulbar itu punya keindahan alam yang sangat luar biasa. Betul. Kalau kita mau bikin filmnya secara looknya oke sekali, itu satu. Tidak hanya itu, tapi Sulbar juga punya narasi, Sulbar punya cerita dan punya kearifan lokal yang begitu banyak yang sebenarnya kalau dieksplorasi menjadi sebuah film menarik. Misalnya, kalau kita bicara tokoh yang sebenarnya sangat baik untuk kita filmkan, sangat menarik. Satu misalnya Baharudin Lopa. Baharudin Lopa ini adalah salah satu tokoh nasional hari ini yang lahir di Tanah Mandar, tumbuh dan besar di Tanah Mandar. Yang dikenal sebagai pendekar hukumnya Indonesia. Itu sampai hari ini tidak ada anak-anak kita atau anak-anak muda kita yang mau garap itu. Padahal nilai kejujuran, keberanian yang ada dalam diri Baharudin Lopa mesti ditransfer nih ke anak muda kita. Supaya mereka mewarisi nilai-nilai itu. Satu. Misalnya kalau kita geser ke Mamuju, kita punya cerita misalnya Punggawa Malolo di Kaluku. Semangat perlawanan terhadap penjajah yang digaungkan oleh Punggawa Malolo itu harusnya menjadi sebuah spirit untuk anak-anak muda kita. Kita geser ke Mateng, kita punya cerita dan sejarah tentang Benteng Kayu Mengiwang. Ini juga adalah sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang di era atau di zaman penjajahan. Kalau kita masuk di Mandar, sebelum eranya Andi Depu, ada Calo Manewewang. Yang juga ceritanya tentang semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Mandar terhadap penjajah. Jadi sebetulnya banyak. Kalau kita bergeser ke Mamasa juga begitu. Banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya bisa kita eksplor. Tinggal sebenarnya ya kemampuan kita atau kemauan kita masuk ke ranah itu. Kalau kita mau, komunitasnya siap, pemerintahnya bisa enggak bergerak bareng bersama dengan teman-teman komunitas. Betul. Kalau ini bisa berjalan beriringan, saya yakin dan percaya bahwa Sulbar ini yang kemarin kita ketinggalan 10 langkah dari provinsi yang lain, kita bisa maju dan sejajar dengan provinsi yang lain. Harus banget tuh Kak. Tapi ada nggak sih tantangannya Kak di luar sana untuk membangun ekosistem film di Sulawesi Barat dan
cara mengatasinya tuh gimana sih? Iya, jadi membangun ekosistem ini kan tidak hanya sekedar mengajarkan orang bagaimana mengoperasikan kamera atau bagaimana berakting, tapi membangun semangat untuk bicara film dan bagaimana masuk secara total dalam menjiwai film itu. Jadi kan mesti ada tahapan-tahapannya. Misalnya yang kita buat satu tahapan yang mesti dibuat kalau kita bicara ekosistem, membangun sumber daya manusianya. SDM pertama. Ini yang kami lakukan dalam 3 tahun terakhir, membuat sekolah film yang gratis, gratis, mandiri, tanpa campur tangan pemerintah. Wah, hebat sekali. Ini dalam 3 tahun terakhir loh kita buat ini untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang secara kualifikasi personalnya bolehlah kalau bicara film. Nah, setelah kita bikin membangun sumber daya manusia melalui kelas filmnya, lalu kita bikin distribusi filmnya kemana. Nah, makanya teman-teman Pitu Cinema membuat bioskop keliling. Orang-orang di Sulbar harus terbiasa nih bicara bioskop, bicara film. Kita bawa ke kampung-kampung filmnya. Kalau sekarang kita sudah di Mamuju sudah banyak tempat, di Mateng kita pernah, di Mamasa juga sudah kita lakukan beberapa kali. Bahkan kami punya kelas di Mamasa, di Sumarorong. Kami punya dampingan di sana, di Mateng juga kami punya dampingan kelas film. Jadi semangat orang untuk bicara film dan menyukai film itu harus kita bangun semangatnya dulu. Terus yang ketiga, membangun relasi ke banyak tempat. Satu misalnya membangun relasi ke sesama komunitas film atau sesama insan perfilman di Indonesia. Ini sudah kami bangun melalui festival film Festival Film Manakara kemarin yang dihadiri 126 komunitas dari berbagai provinsi. Artinya mereka sudah tahu nih, bahwa di Sulbar ada komunitas film, di Sulbar ada festival film. Festival Film Manakara yang sama sekali lagi saya ulang, tidak ada hubungannya sama pemerintah provinsi. Jadi kita lakukan secara mandiri nih, kita lakukan. Terus yang keempat, setelah kita bikin kelas filmnya, kita bawa nama keluar nih. Nah, kita sudah bawa namanya keluar. Di Sulbar kita bikin banyak kali bioskop keliling ke desa-desa. Nah, ini sebenarnya tahapan yang agak rumit sebetulnya. Membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Ya mungkin butuh pelan-pelan untuk memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya industri kreatif. Dan kalau tahun 2019 Pak Jokowi pernah bilang bahwa salah satu sumber PAD selain di sektor migas, kedepannya yang akan sangat menjanjikan ini adalah sektor pariwisata dan industri kreatif. Nah, ini yang harusnya kita dorong nih. Nah, 4 hal ini yang sebetulnya sedang kami jalani hari ini untuk membangun ekosistem ini. Kita meyakini Mamasa juga sudah mulai bicara film, Mateng juga sudah mulai bicara film, Majene apalagi. Kemarin kita berapa kali pemutaran film Imam Lapio di Majene dan penontonnya tumpah. Mahasiswa-mahasiswa hari ini juga sudah mulai bikin komunitas film. Kita bersyukurlah karena yang kita lakukan di Pitu Cinema ini akhirnya mendapatkan respon yang baik di berbagai kabupaten. Iya, wah luar biasa sekali. Berarti udah banyak ya Kak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi akhir-akhir ini ada nggak sih film yang mendekati nih? Apa tuh? Iya, jadi tahun ini sebetulnya surprise atau mau dibicarakan sekarang? Boleh kita bicarakan sekarang. Iya, dikit aja kupas dikit. Karena ini teman-teman kita di sana yang di luar sana bisa tahu bahwa hari ini Pitu Cinema sebenarnya lagi menggarap 2 film sekaligus. Satu film dokumenter. Satu film yang fiksi. Tapi temanya sama. Bedanya apa? Satu dokumenter realitas yang terjadi di luar sana. Satu memang dibuat alur cerita yang seperti film pada umumnya. Dokumenter satu film fiksi. Jadi ada 2 film. Kayaknya hebat tuh, tertarik tuh kita nonton. Apalagi memang ceritanya ini sangat soal apa? Sangat aktual, sangat sesuai dengan realitas yang terjadi dalam beberapa tahun ini di Indonesia. Temanya soal tambang. Menarik kayaknya tuh. Menarik sekali ini soal tambang. Di Sulbar misalnya ada beberapa daerah yang hari ini mulai bicara soal penolakan tambang, macam-macam lah. Mulai dari aspek ekologisnya, macam-macam. Kehidupan ekonomi masyarakat. Ini yang coba teman-teman tangkap. Karena teman-teman di Pitu Cinema merasa bahwa film itu kan bukan hanya sekedar sebuah tontonan. Atau bukan hanya sekedar sebagai sebuah hiburan. Film itu adalah media informatif. Nah, kita mau mengabarkan ke banyak orang, ke seluruh Indonesia bahwa sebenarnya banyak hal yang terjadi di Sulbar. Termasuk misalnya, ya mohon maaf ini terjadi banyak penolakan eksplorasi tambang di mana-mana. Dan benar-benar kami pure membuat ini
karena ingin menangkap realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat kita di Sulawesi Barat. Itu bocorannya sebetulnya. Tunggu loh tayangnya nanti ya. Kayaknya heboh ya. Jangan-jangan syutingnya pas demo lagi. Salah satu ininya memang salah satu apa ya? Scene ya? Salah satu scene memang kita buat pada saat proses aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat kita ini dari Karosa, Kaluku dan Budong-Budong pada saat mereka demo. Ya, kita juga syuting di situ di peristiwa itu. Seperti film 98 ya? Yo, persis itu. Persis ya? Persis itu. Bahwa antara, tapi ini cerita mahasiswa. Iya. Antara mahasiswa dengan rakyat jangan pernah dipisahkan. Betul. Karena mereka ini adalah satu kesatuan yang untuk bicara tentang realitas dan kebenaran yang terjadi di masyarakat. Ini yang coba kita angkat. Sekaligus ini juga adalah proses penyadaran ke adik-adik kita mahasiswa. Bahwa sejatinya mahasiswa adalah ya sebagai corong kebenaran atau corong suara rakyat. Betul. Yang hari ini hilang. Makanya di film kita ini kita mau bilang bahwa film bukan hanya sekedar sarana hiburan. Ada maknanya. Ada maknanya. Syarat informasi yang terjadi. Informasi, betul sekali. Supaya adik-adik kita maksudnya ada kesadaran yang tumbuh lah. Bahwa dia sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, mulai bisa memahami itu. Oh, gini ternyata peran yang seharusnya dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Betul sekali. Itu sebetulnya. Saya pikir habis ini bisa dilirik lah ya kan. Siapa tahu film ini bisa keluar, bisa datang lah itu investor-investor buat lihat. Oh, di Sulawesi Barat ternyata ada tempat wisata bagus. Nah, positifnya itu kan. Oh, ada orang-orangnya sini kayaknya banyak cantik-cantik, banyak yang ganteng, bisa jadi artis lah ya kan, Kak. Sebenarnya kan itu yang mesti ditangkap pemerintah. Promosi daerah pariwisata jangan lagi hanya sekedar melalui tulisan-tulisan. Harus melalui film, harus melalui foto yang yang dikemas dalam desain yang sangat bagus. Eranya kan era digital hari ini harus dimanfaatkan secara baik. Iya. Saya rasa tidak ada lagi yang namanya orang ketinggalan zaman. Ya, itu. Iya kan, Kak? Hari ini kita bicara kecerdasan buatan. Masa di Sulbar belum belum paham soal audiovisual. Ketinggalan sekali kita. Pentingnya ini Pitu Cinema menjadi pintu untuk semua. Iya kan? Sebenarnya spiritnya itu sebenarnya. Iya dong, harus. Pitu Cinema ini harus hadir sebagai sebuah solusi atas zaman yang terus bergerak, lalu kita ini tidak bisa ngapa-ngapain terhadap zaman. Pitu Cinema hadir. Persis. Ya. Persis gak? Yang Anda bilang. Kayaknya habis ini aku langsung diangkat jadi artisnya nih. Sepertinya ya, tapi jangan dulu aja Kak, biar saya di sini tetap di posisi saya. Saya yakin di luar sana banyak sekali adik-adik ataupun kakak-kakak yang berpotensi menjadi seorang pemain film. Kayaknya saya rasa juga sekarang Kak, nggak ada orang yang tidak suka menonton film. Iya kan Kak? Sebenarnya ada corak hidup manusia yang berubah. Kalau dulu-dulu misalnya di era tahun 90-an mendapatkan informasi itu kan melalui bacaan atau melalui tulisan-tulisan. Nah, setelah masuk era 2000-an ini ke atas, itu kan corak hidup kita mulai berubah nih. Sudah mulai masuk ke bacaan digital. Nah, 2015 sampai tahun ini eranya berbeda lagi. Semua orang sudah mulai ke audiovisual. Makanya jangan heran kalau misalnya di ibu-ibu FB Pro itu kan sedang masak terus lagi live lagi ini. Persis. Karena eranya lah di situ. Betul sekali Kak. Makanya segala sesuatu yang kita mau informasikan mestinya melalui ruang itu. Sudah mudah ya. Karena jujur saja dengan pola hidup manusia yang masuk ke era multiverse ini, tafsir kebenaran itu ada di media sosial. Di media sosial. Tafsir kebenaran ada di media sosial. Seberapa sering orang mendapatkan cara pandang, mendapatkan informasi dari media sosial, maka pada akhirnya itu yang akan menjadi kebenaran. Waduh, luar biasa. Makanya ya kalau tidak segera kita masuk ke sana dan segera kita berbenah diri di Sulawesi Barat ini, kita akan kehilangan banyak momentum dan kita akan ketinggalan zaman. Yes. Luas sekali kalau kita berbicara soal produksi film ya Kak ya. Tapi ada nggak sih strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan film tingkat lokal ini untuk menjadi ke kancah nasional ataupun internasional? Ada nggak sih Kak? Iya. Selain itu tadi nih, selain memperkenalkan ya ada nggak yang lain? Jadi soal strategi apa yang kemudian kami gunakan hari ini? Ya pertama pasti media sosial. Yes, media sosial pertama. Sebagai salah satu ruang penafsir kebenaran dan ruang informasi hari ini. Betul. Itu media sosial.
Terus yang kedua soal relasi yang kami bangun saat ini melalui jejaring festival-festival film se-Indonesia. Itu menjadi ruang terbaik orang untuk saling bertukar film. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ini yang sebenarnya banyak kita lupakan, bagaimana sebenarnya distribusi film hari ini. Misalnya kalau teman-teman sudah bikin film, sudah bikin kelasnya, terus produksi filmnya mau dikemanakan. Nah, yang terpenting sebenarnya hari ini kan sudah banyak platform OTT yang bisa kita gunakan sebagai saluran nonton film. Sekaligus ini bernilai ekonomi buat teman-teman yang berada di komunitas film. Jadi kalau setelah produksi film kita bisa lempar masuk ke platform OTT. Nanti setiap orang mau nonton itu bayar 5.000 malah. Jadi Pitu Cinema memang lagi mengarahkan yang awalnya kita hanya sekedar sebagai komunitas, itu pelan-pelan masuk menjadi sebuah lembaga yang sifatnya komersil. Luar biasa. Tapi saya tertarik dengan salah satu strateginya Pitu Cinema ini, karena ada programnya bioskop keliling ke kampung-kampung. Itu luar biasa sekali loh, Kak. Dan itu pakai budget sendiri. Luar biasa sekali. Produksinya sendiri, terus promosinya juga sendiri, itu luar biasa, Kak. Semoga habis ini banyak ya film-film yang bisa kita angkat dan menjadi film yang ditonton seluruh Indonesia maupun mancanegara. Amin. Dan itu dari Sulawesi Barat. Kita percaya, kita yakin, saya yakinnya semua proses yang kami jalani dengan sungguh-sungguh dalam 3 tahun terakhir ini, itu insya Allah akan menemukan titik klimaks dari usaha yang kita lakukan hari ini. Saya salut loh ini sama Pitu Cinema. Artinya Pitu Cinema, pintu untuk semuanya. Iya. Mantap sekali, Kak. Tapi sebelum kita berakhir ya, Kak, karena kita nggak kerasa nih, Kak, ngobrol-ngobrol soal film. Film itu kan panjang sekali, apalagi potensi-potensi sejam ini nggak cukup malah. Iya dong, Kak. Kita butuh waktu berhari-hari kalau misalnya mau ngobrol soal film. Apalagi saya ngomong sama kakak Iwe yang luar biasa. Kayaknya ilmu perfilman ini udah mendalam sekali. Oh, kalau begitu nanti wajib dong masuk kelas film. Cocok, Kak. Jadi yang di luar sana juga misalnya kalau punya minat, punya bakat untuk bicara film, bisa bergabung dengan kami. Welcome. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin kelas lagi. Luar biasa. Libatkan saya, Kak, ya. Insya Allah. Siapa tuh saya bisa main di situ sebagai. Boleh sekali. Sebagai Ibu Tiri. Boleh sekali. Enggak, Kak, bercanda. Nah, Kak, apa nih kesan dan pesan buat pemuda-pemudi Sulawesi Barat ini? Ayo dong. Iya. Sebenarnya Sulawesi Barat ini kalau kita bicara sumber daya manusianya, kita punya cukup banyak sumber daya manusia yang tinggal bagaimana caranya kita bisa berimprovisasi dengan gerak dan kemajuan zaman hari ini. Banyak ruang yang sebenarnya telah diciptakan oleh berbagai komunitas, ya tergantung teman-teman sekalian, anak-anak muda yang di luar sana. Ayo bergabung ke berbagai komunitas, ayo belajar ke berbagai tempat, karena dengan belajar tentu kita akan berimprovisasi dan kita akan bergerak sesuai dengan keinginan zaman. Jangan tinggal di rumah. Atau jangan hanya menghabiskan waktu scroll HP setiap hari. Iya. Lihat kenangan dengan mantan. Nggak boleh ya, Kak, ya. Ayo bangkit. Kita punya banyak tempat, banyak komunitas yang teman-teman bisa belajar ke sana. Iya, betul sekali. Tapi sebelum kita berakhir, Kak, saya punya challenge nih. 5 pertanyaan yang Kakak harus jawab tanpa berpikir. Oke, siap. SDM Sulawesi Barat. Sadli Asis. Pemerintah. Salim S. Mengga. Mahasiswa. PMI. Film. Simpang Jalan. Pemuda-pemudi. Siapa yang pemudi ini? Pemuda-pemudi Naya Salsabila. Wah, luar biasa. Artinya nih Pitu Cinema ini adalah salah satu ajang yang bisa tersalurkan nih bakat-bakat pemuda-pemudi Sulawesi Barat yang di luar sana yang mungkin masih terpendam ya, Kak, ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Iwe. Terima kasih banyak telah hadir di program kami Orang Sulbar Bicara. Terima kasih. Habis ini saya yakin di luar sana banyak yang mau jadi artis dan aktor. Insya Allah. Iya, termasuk saya. Oke, warga Sulawesi Barat yang aku cintai, terima kasih telah menjadi penonton setia Orang Sulbar Bicara. Saya Aira Agatha dan narasumber saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.